Hilman. Kaluna. Iya, gimana? Apa kesulitannya bikin koreografi di film action Ben and Jody? Kalau dari segi pemain sih nggak terlalu banyak ya. Mungkin kesulitannya lebih di teknisnya sebenarnya, karena begitu eksekusi syutingnya pun lagi musim hujan kan, jadi lumayan cukup menantang karena kontur tanah di sana kan lumayan. Jadi becek nggak bisa kontrol buat saat adegan fightingnya sih. Itu doang sih paling sebenarnya. Adegan yang paling menurut lo keren banget? Adegan keren sebenarnya adegan di Koreonya. Oh, koreonya fight. Spesifik karena kan lo kan yang Oh, bikin koreo. Oke. Ya masa gue nanya Keren. gang ciuman. Emang ada ya? Ada nggak sih? Nggak ada ya? Yang keren sebenarnya adegan final battle sih. Itu Karena tingkat kesulitan sama dari durasi pun lebih panjang. Jadi terus paralel kan, fightingnya ada di titik sana, di titik sini gitu, ada background gitu, itu lebih kompleks aja gitu. Jadi cukup intens. Dan inspirasinya bikin koreo untuk final battle-nya dari siapa? Biasanya kan ada inspirasinya nonton film apa gitu. Sebetulnya kita nggak ada inspirasi dari mana-mana ya, karena kita udah based on script. Otentik. Jadi udah based on script aja gitu. Maksudnya yang apa yang kita bayangin udah langsung kita eksekusi aja gitu. Cuma mungkin lebih banyak di pencak silat karena memang basicnya juga itu dia. Oh, Iko Wise. Ada Kang Yan juga kan? Oh iya, kan. Tapi mungkin yang gue tambahin sedikit ya, yang membuat adegan fighting ini lebih challenging untuk Kang Yayan sama Reza Hilman adalah bagaimana cara masukin elemen action ke universe-nya filosofi kopi. Iya. Karena filosofi kopi ini kan bukan, seperti yang benar. Bukan Dia action kan awalnya. Dan gimana caranya supaya realistis dan diterima oleh masyarakat, nggak seakan-akan Ben dan Jody itu Tiba-tiba jadi superhero. jadi Iko Uwais, jadi Jet Li, jadi Bruce Lee, kan nggak mungkin. Dari tukang kopi, dari anak petani kopi, tapi gimana caranya fightingnya itu dibuat realistis mungkin. Jadi kayak Ben sama Jody bisa berantem, bisa. Semua manusia pasti punya sense of self-defense. Maksudnya kayak ketika lo dihadapin dengan situasi tertentu yang membahayakan nyawa lo, pasti lo akan, daripada gue mati mending gue melawan. Kayak gitu. Itu mungkin yang menjadi menarik. Bener nggak? Soalnya kan kita ulang-ulang. Kan di sini gue juga sebagai produser jadi dikasih lihat video boardnya. Kalau kayak gini gimana bang? Menurut lo gimana? Gue lihat nggak bisa, ini masih terlalu jago untuk band. Jadi yang pakai jurus misalnya Reza Hilman, Agni Nihak, dan Hana Malasan. Kenapa? Karena memang mereka adalah masyarakat adat, di mana masyarakat adat di Indonesia turun-temurun. Misalnya kita ambil contoh di Sumatera, mereka masih masih kental dengan adatnya mereka. Silat turun-temurun dari nenek moyang itu masih dijunjung tinggi sama mereka kan. Makanya mereka pakai jurus silat. Tapi Yayan Ruhian yang jago silat nggak pakai jurus silat, tapi dia preman. Suka berantem. Jadi street fight. Mantap. Kalau Ben ya bertahan. Lo pukul gua pukul lo. Kalau Jody gimana tuh? Laki lo gimana tuh? Laki lo hebat. Pakai jurus apa? Kung fu fighting. Yang penting duit. Enggak. Oh, dia negosiasi ya? Dia udah nggak mikir duit. Karena dilihat sahabatnya. Waduh, spoiler. Enggak, kita Laki lo jago deh pokoknya. Iya, kita tanyain cepet aja. Jadi biar orang tambah penasaran dong. Jangan setelah tayang. Itu yang dibilang sahabat sejati, sahabat sampai mati. Oke. Melihat dari baca skrip sampai akhirnya syuting, sepuas apa? Waduh, kalau soal kepuasan Ya kan kita pengen tahu. Ini kan yang main yang senior nih. iya, senior kan tidak berarti lebih pintar. Oh enggak, tapi kan Cuma lebih duluan aja. Iya, pasti kan lebih pengalaman. Kadang-kadang pengalaman itu memang nggak bisa dibayar dan nggak bisa dibeli pakai apapun. Iya, dari kalau membaca skenario pertama aku baca, biasanya kalau kita membaca satu skenario kita nggak berhenti, itu skenario sudah punya potensi bagus. Oh, jadi biasanya kalau nggak bosan dan pas dibaca, ini seru nih. Dan itu, baca terus sampai Baca terus sampai selesai, dan saya lihat sela-selanya, walaupun saya udah punya kebiasaan baca cuma scene saya ya, tapi saya baca Oh iya, harus semuanya dong. semuanya. Terus saya coba tafsir dengan karakter saya kayak begini, terus saya diskusi, dan sangat menarik. Proses ini sangat terbuka, Angga terbuka, Chico sebagai produser juga sangat terbuka, welcome gitu apa aja.
Jadi saya juga berikan beberapa input menurut saya yang mungkin diterima atau enggak ya terserah. Tapi paling enggak ini begini, dramatisnya begini, oke, udah. Ya. Dan menurut Om, pesan apa sih yang paling kental di sini? Saya melihat ini ada yang namanya kesetiaan. Ya. Kesetiaan itu sangat mahal ya sini, kesetiaan yang benar-benar murni gitu. Jadi karena kan konteksnya Ben dan Jody ini sebenarnya kan tidak terlepas dari konteks tukang kopi sebetulnya ya. Tapi sekarang persoalannya siapa? Jody. Nah, Jody bagaimana dia menunjukkan kesetiaannya, dia mau mencari terus si Ben juga Yang nyuruh Tara. yang nyuruh Istrinya yang nyuruh. Silakan kamu pergi dari Ternyata masuk ke lubang buaya. Masuk ke lubang buaya. Iya. Coba kalau gue cuek. Dia nggak menduga sebahaya seperti itu. Iya, karena kan selama ini kan kita nggak mikir ya bahwa apa yang dilalui Ben itu akan sedalam itu gitu. Kan biasanya Ben kalau udah ngilang itu paling ya mana sih, paling bertani, berkebun gitu Ini kan kan. karena patah hati ditinggal beri. Iya, tapi kan pasti kita tahu pasti lagi ya Tapi ada yang berkebun. paling penting di sini. Ternyata berkebunnya Yang paling penting ini bicara soal konsistensi karakter si Ben. Ben ini seorang yang sangat idealis. Jadi tukang kopi pun tukang kopi idealis, makanya dia nggak pernah cocok sama si Jody yang pembisnis. Terlalu realistis. Nah begitu kembali ke kampungnya dia juga menunjukkan idealisnya. Kampung kok nggak boleh diginiin. ya Wah, dari itu. dia juga harus pertahankan ini dia bisa mengkoordinir orang-orang itu walaupun dia jadi korban gitu. Menarik Jadi banget ya. idealis, kesetiaan, dan tentu saja tontonan yang menarik. Oh, iya. Persahabatan. Persahabatan. Mantap banget. Thank you Om. Oke.